Mas, sampean tadi itu mesenkan Gojek berapa kali? Loh, 2 kali, yang ketiga enggak bisa sinyalnya. Loh, terus yang terakhir datang siapa? Loh, emangnya ada yang datang? Loh, ada ini, saya tadi diantar. Selamat malam teman-teman, ketemu lagi di channel Rasa Misteri. Di mana ada rasa, di situ ada misteri tersendiri. Di mana ada misteri, di situ menyimpan rasa dan kesan-kesan mistis tersendiri juga. Ini ada cerita dari seorang cewek yang kerja di SIP 2 ya. Kalau SIP 2 itu kan biasanya pulang malam ya. Jadi SIP 2 itu biasanya masuknya sekitar jam 3 sore, jam 3 atau jam 4 sore gitu ya. Pulangnya sekitar jam 11-an gitu. Jam 11 malam. Nah, karena sudah malam, cewek ini biasanya itu pulang diantar jemput ya, sebut saja namanya Nuni lah, bukan nama aslinya ya, ini kita hanya sebutkan aja namanya Nuni. Nah, Mbak Nuni ini biasanya berangkat pulang itu dijemput sama cowoknya, pacarnya gitu ya, kekasihnya, pasangannya. Kebetulan pas hari itu pacarnya atau temannya ini berhalangan untuk menjemput dikarenakan suatu hal berkenaan dengan keluarganya yang sedang mengalami kondisi serius di rumah sakit, jadi harus menemani saudaranya di rumah sakit, jadi nggak bisa menjemput karena kalau ditinggalkan nanti nggak ada yang jaga kan, kasihan. Kalau ada, biasanya kan kalau ada jam malam obat tuh kan ngambil obat ke apotek ya. Makanya nggak bisa jemput. Nah, terus disarankan sama pacarnya untuk malam itu naik ojek online aja, macam ya Gojek atau apa gitulah. Nah, terus ini gimana ini kok nggak ada, saya kan nggak ada aplikasinya. Nah, terus inisiatif si cowoknya ini memesankan dari rumah sakit, jadi dipesankan, mesennya itu bukan Mbak Nuninya ini yang pesan yang mesenkan Gojek itu cowoknya itu. Secara lokasi penjemputan di dekat tempat kerjanya Mbak Nuni ini, jemput gitu. Nah, setelah dipesankan ya kok lama, jadi sudah ditunggu sekitar 1 jaman. Jadi mulai jam 11 itu sampai jam 12 belum datang ojek online-nya ini. Habis ditelepon kan si cowoknya ini aku ini sudah kamu pesankan apa belum sih, kok mana ini kok belum datang? Lu sudah, ini sudah yang 2 kali ini tak pesankan. Mana ini sudah jam 12, aku ini kemalaman. Ini sebentar tak carikan lagi yang lain. Nah, masih proses nyari. Ini yang ketiga ya, jadi ya, ini yang 2 tadi nggak datang, dipesankan lagi, ini yang ketiga. Belum sampai 5 menit sudah datang. Ditanya, Mas yang dipesan itu Mas ya atas nama ini, jawabnya iya. Nggak jawab, jadi gini, jadi Gojek ojek online ini cuman diem aja, datang diem aja, cuman berhentinya itu pas di depannya Mbak Nuni itu tadi, berhenti diem. Nah, otomatis karena posisinya sudah lewat ya, sudah 1 jam nunggu, dipesankan 2 kali nggak nyambung. Nah, mungkin ini pesanan yang ketiga, otomatis dia mengira kalau wah ini paling ya pesanannya si cowoknya tadi itu, padahal bukan itu. Ini nanti tak ceritain nanti, tapi nanti padahal bukan itu bukan pesanan itu. Jadi datang
tanya, Mas yang pesanan itu ya diem Gojek itu. Ya sudah saya antar sesuai lokasi ya, cuman ngangguk gitu. Jadi Pak Gojeknya itu cuman ngangguk gitu. Mbak Nuni ini agak curiga loh, ini kok nggak ngomong, ditanya kok nggak jawab. Terus dilihat mukanya itu nggak kelihatan kan pakai masker gitu, wajahnya agak-agak sepuh gitu. Jadi dari matanya kan kelihatan ada kerutnya itu. Jadi terus alisnya ini putih gitu. Alisnya kan biasanya kalau masih muda kan itu ada putih gitu. Jadi tanpa pikir panjang, karena emang sudah larut malam, Mbak Nuni ini nggak ambil resiko, pokoknya yang cepat pulang dan selesai gitu pikirannya itu. Udah Pak, enggak apa-apa, saya Pak cepet Pak, ini sudah malam, saya udah terlambat, mestinya tadi pulang jam 11. Pak Gojeknya cuman nganggur gitu aja. Naik berangkat, diantarkan. Cuman kok dalam perjalanan ini kok jalannya ini kok agak bulat gitu. Jadi bulatnya ini kok semakin jauh. Jadi seolah-olah Mbak Nuninya itu di bawa, misalnya taruhlah kata ini rumahnya itu mestinya arahnya ke selatan gitu ya. Ini kok enggak ke selatan, justru arahnya itu berbalik arah ke arah utara. Otomatis kan Mbak Nuninya, Pak ini nggak salah jalan. Pak Gojeknya tadi cuman gini, Pak, gedek-gedek ini menunjukkan kalau enggak, ini sudah betul. Nggak salah jalan toh Pak, ini kan mestinya jalannya ke sana. Enggak. Tanpa biarin aja itu. Mungkin game map-nya nunjukin arah ke situ. Jadi harus dibiarin aja. Jadi perjalanan itu seolah-olah tambah jauh itu, jauh enggak sampai-sampai. Setelah lama enggak sampai-sampai, Pak ini tolong cepet, ini udah lama saya udah capek ini Pak naik motor ini Pak, saya capek Pak, pengen pulang dan cepet istirahat. Tolong Pak carikan jalan. Sudah kalau Bapak gangguan sinyal atau apa kan, game kan kadang seperti itu. Dan ini loh Pak, tak kasih tahu aja alamatnya sini gitu, nanti belok sini. Pak Gojeknya nggak bilang apa-apa, cuman manduk gitu. Jadi menganggukkan gitu, tanda kalau dia setuju dengan sarannya Mbak Nuni tadi. Udah sampai situ, dilewatkan ke jalan sesuai yang ditunjuk sama Mbak Nuni tadi. Ini juga gitu, sesuai apa yang ditunjukkan dengan arahan tadi Mbak Nuni tadi. Tapi kok lama, biasanya jalan itu ke situ itu kalau dari lokasi pabrik ke rumah sekitar 30 menitan, paling lama 40. Seolah-olah kok sampai 1 jam enggak sampai-sampai. Jadi wes karena pasrah, sudah Mbak Nuni ini nggak ada pilihan lain, sudah malam, itu satu-satunya alat transportasi atau Gojek yang bersedia mengantarkan, dia pasrah. Sudah ya sampai-sampainya pokoknya bisa selamat sampai di rumah. Sampai akhirnya sampailah ke tempat tinggalnya tadi, di kos-kosannya Mbak Nuni itu. Ini yang bikin janggal tuh di sini. Berapa Pak? Sesuai aplikasi ya Pak ya. Taruhlah kata 21.000 atau 22.000 lah, seperti gitulah. Padahal tadi muter-muter. Lah maunya Mbak Nuni ini mau dibayar lebih karena memang dia merasa loh ini Pak Gojek ini kok jalannya jauh gitu. Mau dicarikan uang 50 ribuan. Nah karena yang disiapkan tadi uang 25 lah, sekitar segitulah. Maksudnya nanti dikasihkan dan enggak kasih kembaliannya, nggak usah diminta lah biar ada kelebihan, tapi kan cuma beberapa ribu. Karena sadar dengan jarak yang ditempuh terlalu jauh, maksud hati mau ngasih 50 ribu, dicarikan 50 ribu itu. Cari-cari gini. Padahal Mbak Nuni itu kalau dilihat dari posisi visionnya atau pandangannya kan Gojek di depan ya, dompet di sini, dompet di ya katakanlah tas cangklong, tas apa itu, tas lempang itu kan, cuman lokasinya kan di sini. Jadi merunduknya kan hanya sebatas gini, otomatis kan masih kelihatan. Dia nyari uang 50 ribu, begitu
agak lama memang sih. Begitu dapat uang mau dikasih, ini Gojek udah nggak ada di depan. Ini yang bikin saya sampai merinding nyeritain gitu. Jadi dia itu sampai, loh, mana ini mau dikasih Pak Gojeknya itu udah nggak ada. Dia noleh ke sana gini. Nah, kalaupun pergi ya teman, kan ada suaranya ya, minimal tuh kalau mungkin saking seriusnya nggak kedengaran ini suara berangkatnya, wernya itu nggak kedengaran misalnya. Kan ada sana kan, kalau di sana kan dilihat masih ada kelihatan gitulah. Kalau putar balik kan putar baliknya, ini enggak sama sekali dilihat. Jadi mau ngasihkan gini, nah, 21 kan tadi kan disiapkan toh. Karena putar-putar dicarikan 50.000. Karena yang siap 21 maka 50.000 itu dia cari. Ketemu uang 50 dikasih, Gojek yang sudah hilang. Kaget dia. Loh, siapa itu tadi yang saya naik itu? Kok enggak ada bekasnya sama sekali? Wah, dia nggak pikir panjang, langsung masuk ke kos-kosan. Kos-kosan, cuci muka, raup-raup lah gitulah. Terus telepon sama cowoknya tadi, Mas, sama tadi itu mesenkan Gojek berapa kali? Loh, 2 kali, yang ketiga enggak bisa sinyalnya. Loh, terus yang terakhir datang siapa? Loh, memangnya ada yang datang? Loh, ada ini, saya tadi diantar. Waduh, saya kok nggak pesen ya? Wah, ini kejanggalannya di situ. Jadi Gojek tadi itu entah siapa yang datang atau sosok apa yang datang tiba-tiba berada di depannya Mbak Nunik. Ya karena Mbak Nunik berpikiran kalau itu pesanannya si cowoknya tadi, karena 1 kali pesan enggak datang, 2 kali enggak datang, akhirnya dikiranya ini dipesankan yang ketiga. Ternyata si cowok ini enggak mesen, yang ketiga itu belum sempat mesen karena kesibukannya kan ngurusi saudaranya itu, mungkin disuruh ngambil obat dia sampai kelupaan. Loh, aku belum pesan ini. Oh, tapi sudah datang, ini saya diantar. Loh, masa? Terus gimana? Oh, ini tak bayar, Gojeknya hilang. Loh, terus gimana? Ya enggak dibayar, tapi ini gimana kok saya jadi nggak enak ini, saya takut ini, saya sendirian di kos-kosan. Sama si cowok tadi ditelepon kan adiknya si cowok itu, suruh datangi Mbak Nunik tadi itu. Setelah didatangi, temu kan itu teman itu, ditanyakan, ya gimana Mbak tadi itu Mbak? Ya gini diceritakan mulai dari awal sampai kejadian itu Gojek itu hilang. Terus ya wis diambil hikmahnya aja, mungkin itu pertolongan dari alam ya, atau jiwa-jiwa spiritual yang ingin membantu, mungkin ya seperti gitu ya. Nah, ditenangkan sama si adiknya cowok tadi itu, ya sudah lah Mbak, sementing sekarang udah sampai rumah selamat, enggak kurang apa-apa. Terus malah duitnya nggak kalong toh. Nah, kalau bayar Gojek sungguhan kan malah bayar, ini belum sempat dibayar. Nah, sudah nyampe rumah, dan yang lebih aneh lagi, dia itu baru sadar kalau sekarang itu baru jam 12 malam. Jadi berapa jam itu perjalanannya itu. Jadi seperti time traveling gitu. Padahal dia pesanan Gojek terakhir itu kan sudah jam 12 malam. Nah, ini yang bikin janggal tuh di sini. Jam 12 malam dia pesanan Gojek terakhir. Nah, sedangkan dia dikembalikan tepat sebelum jam 12 malam. Sudah cerita. Nah, baru sadar kalau itu dilihat jam, ya sekitar jam 12 lebih 10 jam. Enggak jauh-jauh dari jam. Terus perjalanan ini tadi sampai dia cerita, sampai si adiknya datang menemui tadi itu berapa jangkanya itu. Nah, ini yang bikin kadang itu enggak masuk di akal. Perhitungannya bagaimana kok bisa sampai seperti itu. Nah, ini kisah yang
diceritakan sama Mbak Nuni tadi dengan adiknya. Nah, adiknya juga lihat loh, saya tadi berangkat jam 12-an lah, kira-kira seperti itu, jam 12-an lebih malah. Di sini kok sudah sampai. Ini sesuatu yang kadang tidak bisa kita nalar dengan logika. Kenapa kejadian seperti ini yang kelihatannya waktu kita menjalani itu sepertinya mengalami perjalanan yang panjang. Nah, ternyata setelah kita sampai, kita sadari ternyata waktunya masih belum berjalan terlalu lama. Nah, itu tadi kisah-kisah yang terjadi atau dialami oleh Mbak Nuni tadi. Barangkali ada teman-teman atau pengalaman-pengalaman serupa mengenai perjalanan malam atau hantu-hantu sosok yang pernah dijumpai teman-teman, boleh diceritakan di kolom komentar sini. Baca yang bisa kita sampaikan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.